Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja, teman-teman, pada acara keempat ini, tugas kita yaitu membuat peta plot. Jadi, yang pertama itu kita buka artis seperti biasa, selanjutnya pada bagian layar kita klik kanan, lalu kita properties. Kemudian kita ke coordinate system, kita masukin WGS UTM zona 50S, kemudian kita apply, lalu OK. Baik, selanjutnya pada acara pembuatan peta plot ini kita akan menggunakan base map yaitu peta KDTK Senaru. Kita ke add data, kita pakai base Senaru SHP lalu kita add. Nah, kemudian ketika sudah muncul seperti ini, kita ke Art Toolbox. Agak lama emangnya teman-teman Art Toolbox. Nah, kemudian kita ke Cartography Tools, kemudian Data Driven Facts, kemudian klik Create Index Feature. Nah, di input feature-nya kita masukin yang base Senaru. Oke. Nah, kemudian pada decimal degree-nya ini kita ganti menjadi meter. Nah, yang polygon width sama height-nya nih, kita harus mencari nilai tengah dari plot tersebut. Caranya gimana? Kita udah hitung di Excel sebelumnya. Jadi kita tuh menggunakan rumus yang ada di modul. Nah, di modulnya ada rumusnya yaitu luas kawasan, bisa dilihat intensitas sampling. Nah, tapi kali ini tuh kita pakai intensitas sampling yang 10%. Nah, maka ditemukan hasil nilai tengahnya yaitu 63,24. Nah, kita lalu masukin di sini 63,24. Lalu kita klik OK. Kemudian kita tunggu. Nah, selanjutnya sudah muncul grid-gridnya. Nah, tapi kan kita harus kita klik kanan di sini, lalu kita di fill color-nya kita pilih yang hollow untuk memunculkan petanya lagi. Lalu OK. Nah, maka akan terlihat bagian-bagian grid plot yang udah kita buat ini. Kemudian kita balik lagi ke geoprocessing. Kemudian kita klik. Yang input feature-nya kita pakai yang base Senaru Index Feature yang udah kita bikin grid tadi. Klik feature-nya kita pakai yang base Senaru. Kemudian klik OK. Nah, setelah itu kita klik kanan pada layer yang udah diklik, lalu kita open attribute table. Nah, di sini tuh belum kita temukan luasan. Nah, jadi kita ke table option, lalu add field, kita masukkan luasan, di tipenya kita pakai double, lalu OK. Kemudian kita klik kanan pada tabel luasan, calculate geometry, kita pilih yang hektar area karena tadi tuh plotnya tuh kita yang dapat 0,04 di rumus tadi tuh kita udah konversi dari meter ke hektar. Kemudian OK. Nah, kan di rumus tadi kita mendapatkan jumlah plot itu sebanyak 511 plot. Tapi di data ini sebanyak 571 plot. Jadi kita harus buang atau seleksi dia mana yang luasannya tidak mencukupi di plot. Kita klik kanan lalu kita sort descending. Kita scroll ke bawah. Lalu kita kurangin dia datanya menjadi 511. Kita blok saja.
Nah, sebelumnya itu kita klik kanan di layar yang tadi, lalu kita edit feature, start editing. Nah, maka akan muncul tanda X seperti ini untuk mendelete, select, atau menghapus yang udah kita pilih tadi. Nah, kemudian sudah pas sebanyak 511 plot. Kemudian kita bisa X tekan teman-teman, lalu kita ke editor, save edit. Nah, inilah peta plot-plot yang kita udah buang tadi. Nah, selanjutnya sehabis kita ganti namanya dulu ya, biar memudahkan. Nah, ini kita ganti pakai plot. Nah, kemudian kita balik lagi ke Art Toolbox. Lalu kita ke Data Management Tools. Kemudian ke Feature 2 point. Nah, kita akan membuat titik tengah dari plot yang udah kita buat dari 511 plot tadi. Lalu yang input feature-nya ini kita pilih yang plot, lalu oke. Nah, maka titik-titik dari plotnya akan muncul. Coba kita zoom ya. Nah, maka akan muncul titik tengah dari plot yang udah kita buat. Nah, kemudian kita akan kebalik lagi ke Art Toolbox. Kita pilih yang Analysis Tool. Lalu ke Proximity. Lalu kita Graphic Buffer. Input feature-nya kita masukin yang hasil yang udah kita masukin titiknya yang tadi. Di linear unitnya tuh kita pakai 10. Karena plot kita tuh 20 kali 20, tapi kita pakai 10 karena presisinya udah 10 gitu. Kemudian kita oke saja. Nah, maka akan muncul kotak nanti di plot yang udah kita buat. Nah, ini teman-teman. Nah, terus untuk menghitung apakah dia sudah benar 20 kali 20, kita pakai yang measuring ini, yang seperti tanda penggaris. Lalu kita tarik saja garis dari sini sampai sini. Nah, sudah pas ukuran plot kita tuh 20. Oke. Selanjutnya kita akan membuat layout peta. Kita centang dulu yang bagian ini. Lalu kita ke layout view di bagian bawah, kita klik. Kemudian kita ke file. Lalu pilih pack and print setup. Lalu kita atur yang orientasinya menjadi yang awalnya portrait menjadi landscape. Kemudian oke. Nah, kita dapat atur nih ukuran peta ini biar dia masuk ke dalam layout yang udah kita buat. Kita perkecil dulu. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan membuat layout atau elemen-elemen pada peta di sini. Pertama, kita pilih tools rectangle yang berbentuk kotak. Lalu kita bikin kotak, ini bakalan kita masukin judul peta kita. Kemudian di fill color-nya kita pilih no color. Oke. Lalu kita ke insert text. Kita masukin judulnya peta peta KHTK Senaru. Lalu kita besarkan ya hurufnya menjadi 34 aja.
Oke, kemudian kita pindah, kita masukin ke kotak atau rectangle yang udah kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita bikin lagi kayak langkah-langkah yang tadi, kita bikin kotak baru. Di bawahnya bakalan kita masukin elemen-elemen lain di peta. Kemudian di fill colornya sama ya, kita pilih yang no color. Nah, lalu di kotak-kotak ini bakalan kita masukin, yang pertama tuh kita ke insert, lalu kita ke skala bar. Jadi skala barnya adalah skala pada peta dalam bentuk bar-bar seperti ini, guys. Kita pilih aja yang mana bagus. Kalau pakai yang ini, oke, kemudian kita geser saja ke bagian sini. Kita bisa atur ukurannya. Kemudian kita insert lagi, kita ke skala teks. Kita pakai yang ini, lalu oke. Nah, kemudian kita insert lagi, lalu kita ke north arrow. Ini adalah arah mata angin. Ini banyak pilihannya, kita bisa pilih yang mana pun kita mau. Yang ini, oke. Baik, selanjutnya kita insert lagi. Kita bakalan membuat legenda pada peta. Kita klik legend, lalu kita next saja sampai habis, lalu kita finish. Nah, tapi di sini pada bagian legendanya masih belum jelas nama petanya, jadi kita bakalan ganti. Kita cara gantinya itu tutup klik sekali pada bagian layar peta yang mau diganti namanya, lalu kita ganti. Nah, kemudian kalau kita ganti namanya, maka di legendanya akan otomatis berubah. Lalu kita tinggal besarin ukuran legenda peta kita.
Oke. Baik, selanjutnya sekarang kita akan memasukkan base map untuk mengetahui di mana sih letak kehadirkan Senaru ini di Pulau Lombok. Caranya tuh kita insert, lalu kita data frame, kemudian kita ke folder kita cari Pulau Lombok SHP. Kita pilih yang SHP. Kemudian balik lagi kita cari yang base Senaru yang SHP. Nah, maka sudah muncul nih, tapi kelihatannya sangat kecil, maka kita akan zoom biar kita tahu di mana sih posisi benernya KHDTK Senaru di Pulau Lombok. Oke. Oke, langkah selanjutnya tuh kita bakalan membuat grid. Nah, kita klik sekali pada peta, kita klik kanan, lalu ke properties, kemudian pilih bagian grid, lalu new grid. Ini teman-teman bebas pilih yang mana aja, tapi kalian yang kedua. Lalu kita next saja, lalu finish, kemudian apply, lalu oke. Nah, jadi petanya udah jadi. Lalu untuk simpan petanya kita export file, terus kita export map, lalu kita ganti map. Oke, sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.